Hello? Podcast Network Asia. Kesuksesan seseorang bukan hanya bergantung pada dirinya saja, namun berkat dukungan orang yang di sekelilingnya hingga dia bisa ada di posisi tersebut. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Ego is the Enemy karya Ryan Holiday. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas tentang kecenderungan manusia untuk berpikir kalau hidup segalanya hanya tentang dirinya seorang. Dimanapun kamu berada, apapun yang kamu lakukan, musuh terburuk kamu sudah ada di dalam dirimu sendiri, yaitu ego. Sederhananya, ego adalah kepercayaan yang tidak sehat soal diri sendiri, sifat yang arogan, ambisi yang egois, dan sebagainya. Walaupun buku-buku sejarah banyak dipenuhi dengan kisah seorang tokoh jenius visioner yang mampu mengubah dunia, namun di sisi lain, sejarah juga dibuat oleh individu yang melawan ego diri mereka sendiri di setiap kesempatan, menghindari sorotan politik, menghindari sorotan publik, dan menempatkan tujuan mereka yang lebih tinggi di atas keinginan mereka atas pengakuan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, hidup dengan tujuan, bukan passion. Banyak orang seringkali bilang kalau kita harus menemukan apa passion kita. Namun terkadang, ini bukanlah saran yang baik. Daripada fokus pada passion, sebaiknya seseorang fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Ingat, sesuatu hal yang besar terwujud bukan hanya berasal dari kecintaan seseorang pada hal tersebut, namun juga dibutuhkan kerja keras terus-menerus hingga akhirnya apa yang awalnya hanya ada di imajinasi bisa tumbuh menjadi kenyataan. Orang Yunani menggunakan kata euthymia yang berarti kita tahu jalan apa yang kita inginkan dan tetap berada di sana tanpa terganggu. Kepercayaan diri berasal dari sesuatu yang membutuhkan waktu dan tenaga hingga akhirnya menjadi seorang ahli. Seringkali, orang menggunakan passion seperti emosi yang membabi buta, hingga akhirnya passion itu menjadi sebuah delusi dari ego mereka sendiri. Contohnya begini, orang yang punya passion akan memberitahu kamu apa yang akan mereka lakukan, tapi mereka tidak pernah menunjukkan kemajuan apapun. Sebaliknya, orang yang didorong dengan tujuan tidak banyak bicara, kerja saja dengan disiplin, nanti hasil yang membuktikan. Perlu dipahami, bukan berarti tidak boleh punya passion, tapi jadilah orang yang punya passion dengan disiplin. Ada contoh yang menarik bagaimana seseorang didorong dengan sebuah tujuan. Bill Walsh adalah seorang pelatih yang membawa 49ers dari tim terburuk di NFL ke Super Bowl. Fokus Bill dari awal adalah bagaimana anggota timnya dapat fokus pada hal dasar dan menyempurnakannya. Menariknya, dia tidak fokus pada kapan 49ers bisa menang, tapi fokus pada hal yang bisa dikontrol, yaitu melatih timnya dengan disiplin hingga akhirnya hasil yang membuktikan. Kedua, selalu menjadi seorang murid. Pemimpin yang hebat dan pemikir yang bijaksana merupakan pembelajar seumur hidup. Mereka memiliki kepribadian untuk selalu penasaran dalam hidup dan punya disiplin untuk selalu belajar. Ketika seseorang mulai menjadi ahli, biasanya orang tersebut mulai menjadi terlalu percaya diri dan lupa bahwa apa yang diketahuinya sangat terbatas. Ego di dalam diri membuat kita percaya kalau kita tahu segalanya. Kenyataannya, akan selalu ada hal yang baru untuk dipelajari. Akan selalu ada orang yang lebih baik dari kamu. Kenyataan ini akan membuat kita menjadi pribadi yang rendah hati. Ada contoh yang menarik. Kirk Hammett adalah seorang gitaris yang bertalenta pada tahun 80-an. Bakatnya membuat Kirk direkrut oleh Metallica pada tahun 1980. Ini merupakan kesempatan yang menjanjikan di mana dia bisa menjadi bagian dari salah satu grup band terkenal pada masa itu. Namun, Kirk sadar kalau dia masih harus banyak belajar. Dia lalu menolak tawaran tersebut dan berguru pada seorang gitaris jenius bernama Joe Satriani. 3 tahun kemudian, Kirk baru mengambil tawaran dari Metallica dan mendapatkan penghargaan yang pantas atas hasil kerja kerasnya.
Seorang murid sejati ibaratnya seperti sebuah spons, menyerap apapun yang ada di sekitarnya, belajar sebanyak mungkin. Ini adalah mindset yang harus dimiliki apabila seseorang ingin menjadi ahli. Kamu harus selalu belajar. Setiap hal dalam hidup pasti punya sesuatu untuk kita pelajari. Jangan biarkan ego menghalangi kamu untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Misalnya seperti ini. Ego memberitahu kamu kalau kamu tidak perlu melakukan hal yang bersifat operasional karena merasa kalau kamu sudah terlalu hebat. Padahal, jika kamu merupakan seorang pembelajar, kamu akan menghargai setiap kesempatan yang muncul untuk meluangkan waktu dan tenaga demi belajar. Ini merupakan investasi kamu di masa depan. Mindset ini hanya bisa muncul apabila seorang punya kerendahan hati. Menyadari kalau apa yang kita ketahui masih belum cukup, dan itulah yang membuat kita masih harus terus belajar. Ada latihan yang menarik. Kamu bisa melatih kerendahan hati dengan meluangkan waktu untuk melatih anak baru. Kegiatan ini akan menyadarkan kamu ternyata masih banyak hal yang belum kamu pahami. Di sisi lain, kamu akan menghargai atas kerja keras yang sudah kamu lakukan untuk sampai di titik ini. Ketiga, belajar percaya melalui delegasi. Apakah kamu sulit percaya pada anggota tim atau orang lain? Atau merasa kamu tidak bisa memberikan orang lain sebuah tugas karena hasilnya tidak sebagus yang kamu kerjakan? Ini adalah tanda serius kalau ego kamu harus diatur. Ketika kamu memiliki jabatan yang semakin tinggi atau bisnis yang kamu jalani semakin besar, konflik batin dengan ego akan semakin nyata. Kamu mungkin awalnya mendapatkan penghargaan atas kerja keras yang sudah kamu lakukan. Kali ini, tugas kamu berubah. Kamu harus mendelegasikan pekerjaan itu kepada orang lain. Ini yang kadang sulit. Ego membuat kamu merasa hanya dirimulah yang bisa melakukannya dengan benar. Padahal, jika kamu menggunakan waktu orang lain dengan baik, maka kamu akan mendapatkan manfaat yang besar. Kamu bisa menggunakan waktu tersebut untuk fokus mengerjakan hal lain. Kegagalan dalam delegasi sangatlah merugikan. Ada contoh yang menarik dari pemilik produsen mobil bernama John DeLorean. Dia meninggalkan pekerjaannya di General Motors untuk memulai perusahaannya sendiri, karena dia yakin kalau dirinya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bisnis manufaktur mobil daripada bosnya dulu. Di perusahaan baru tersebut, John menghindari struktur perusahaan. Sebaliknya, dia ingin terlibat dalam setiap keputusan. Delegasi yang buruk membuat perusahaan miliknya gagal dan berakhir dengan kebangkrutan. Ada fakta yang menarik. Seringkali kita melihat kesuksesan seperti sebuah kisah dramatis perjuangan seorang diri. Walaupun tentu saja, diri kita juga berperan penting dalam kesuksesan tersebut, namun kita tidak bisa menghilangkan faktor dukungan orang lain dalam mendorong kesuksesan yang kita miliki. Ada contoh yang menarik dari pemain basket dunia Shaquille O'Neal dan Kobe Bryant. Mereka merupakan pemain berbakat dan memenangkan kejuaraan 3 kali berturut-turut dengan Lakers pada tahun 2000, 2001, dan 2002. Mereka merupakan duo yang hebat, sayangnya ego mempengaruhi keputusan mereka. O'Neal sering mengeluhkan kelemahan Bryant di depan media, dan Bryant menolak untuk menandatangani kerjasama lanjutan dengan Lakers jika mereka tidak menukar O'Neal dengan tim yang lain. Akhirnya, Lakers setuju dengan permintaan dari Bryant, tapi hasilnya mereka tidak memenangkan kejuaraan apapun selama 7 tahun. Disinilah pentingnya sebuah kerendahan hati. Seseorang yang hebat tidak akan sibuk membanggakan kehebatan dirinya sendiri. Seseorang yang hebat cenderung diam dan biarkan hasilnya yang berbicara. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga, mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.